Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabrina Fauzia, NIM H0720156 dari Prodi Agroteknologi kelas E angkatan 2020. Nah, di sini saya akan menampilkan video yang berjudul Taat Aturan Lalu Lintas untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Kewarganegaraan. Alasan saya memilih tema dan judul ini yaitu karena kurangnya kesadaran masyarakat akan mentaati aturan lalu lintas. Padahal mematuhi rambu lalu lintas adalah salah satu aspek keselamatan bagi pengemudi maupun penumpang. Yuk kita simak videonya. Apa sih lalu lintas itu? Lalu lintas merupakan gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Nah, peraturan yang mengatur lalu lintas itu diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009. Isinya yang pertama yaitu dilarang menggunakan HP pada saat mengemudi. Yang kedua, kalau tidak ada rambu yang memperbolehkan ke kiri, maka tidak boleh terus. Yang ketiga, menghidupkan lampu sepeda motor walaupun di siang hari. Yang keempat, memberikan isyarat saat membelok atau pindah jalur. Dan yang kelima, pembatasan kecepatan. Nah, kita kupas satu-satu ya. Yang pertama yaitu dilarang menggunakan HP saat mengemudi. Hal ini diatur dalam pasal 106 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi di jalan. Nah, sanksinya denda sebesar 750.000. Wah, lumayan besar ya. Lalu yang kedua yaitu ke kiri tidak boleh terus kalau tidak ada rambu yang membolehkan. Hal ini diatur dalam pasal 112 ayat 3 yang berbunyi, pada persimpangan jalan yang dilengkapi alat pemberi isyarat lalu lintas, pengemudi kendaraan dilarang langsung berbelok ke kiri, kecuali ditentukan lain oleh rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas. Ancaman bagi pelanggar aturan ini yaitu denda sebesar 250.000. Lalu yang ketiga yaitu menghidupkan lampu sepeda motor. Hal ini diatur dalam pasal 107 ayat 1 dan 2. Pengemudi kendaraan bermotor wajib menyalakan lampu utama kendaraan bermotor yang digunakan di jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu. Yang kedua, pengemudi sepeda motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana pada ayat 1, wajib menyalakan lampu utama pada siang hari. Selanjutnya, yang keempat, memberi isyarat saat belok, berbalik arah, atau pindah jalur. Hal ini diatur dalam pasal 112 ayat 1 dan 2. Ayat 1 berbunyi, pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan, serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Ayat 2, pengemudi kendaraan yang akan berpindah lajur atau bergerak ke arah samping wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat. Ancaman bagi pelanggar aturan ini yaitu denda sebesar Rp250.000. Lalu yang terakhir yaitu pembatasan kecepatan, baik melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi maupun paling rendah. Hal ini diatur dalam pasal 287 ayat 5, pasal 106 ayat 4 huruf G, dan pasal 115 huruf A. Ancaman bagi pelanggar aturan ini yaitu denda sebesar Rp500.000. Nah, selanjutnya apa aja sih yang perlu disiapkan sebelum kita berkendara? Yang pertama yaitu periksalah kelayakan jalan kendaraan Anda. Ancaman yang diberikan bagi pelanggar aturan ini yaitu pidana kurungan maksimum 3 bulan atau denda maksimum Rp3.000.000. Selanjutnya, bagi Anda yang bepergian dengan kendaraan bermotor, jangan lupa pakailah helm yang memenuhi syarat keselamatan.
Nah, ancaman bagi pelanggar aturan ini yaitu pidana kurungan maksimum 1 bulan atau denda maksimum 1 juta rupiah. Sebelum berkendara, pastikan Anda membawa surat-surat seperti SIM A untuk mobil, SIM C untuk kendaraan bermotor, dan STNK atau surat tanda nomor kendaraan. Mengapa sih kita harus mentaati aturan lalu lintas? Nah, salah satu alasannya yaitu untuk menjaga keselamatan agar terhindar dari kecelakaan. Nah, penyebab utama kecelakaan lalu lintas sendiri itu adalah manusia. Kenapa sih? Hal ini dikarenakan manusia tidak disiplin atau melanggar peraturan. Bisa juga karena tidak sabar, konsentrasi kurang, ngantuk, atau bahkan mabuk atau pengaruh obat. Penyebab yang kedua yaitu jalan dan lingkungan. Hal ini bisa jadi karena jalannya sempit, licin, bergelombang, banyak tikungan, atau bahkan tanjakan. Lalu penyebab yang ketiga yaitu kendaraan. Hal ini dikarenakan kendaraan tidak layak jalan, ban pecah, rem blong, lampu tidak berfungsi, atau bahkan melebihi muatan. Kemudian untuk penanganan kecelakaan, sebelum kejadian bisa dilakukan pencegahan agar tidak terjadi kecelakaan. Bisa dilakukan penyuluhan dan pendidikan, kemudian peningkatan kesadaran hukum dan sopan santun dalam berlalu lintas. Kemudian ketika terjadi kecelakaan, sebisa mungkin segera menolong korban kecelakaan tersebut. Nah, setelah kejadian, melihat sebab kejadian agar peristiwa tersebut tidak terulang kembali. Marilah kita bersama-sama mentaati peraturan lalu lintas demi keselamatan kita bersama. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan menuju Indonesia tertib. Bersatu, keselamatan nomor 1. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.